Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pertemuan kali ini insya Allah kita akan melanjutkan materi tapi pada pertemuan ini kita lebih dulu membahas hasil evaluasi kemarin. Kita lihat soal yang berupa kuis atau soal multiple quiz atau soal pilihan ganda. Ada 10 soal. Kita lihat soal yang pertama. Kita lihat, klik. Soal pertama, berikut ini contoh data statistik berdasarkan sifatnya kontinu dan diskrit. Ingat, kita harus jeli, kita harus teliti dalam membaca soal. Berdasarkan sifatnya kontinu dan diskrit. Kontinu itu apa? Statistik yang angkanya merupakan deretan angka yang sambung menyambung. Sambung menyambung kemarin kan dicontohkan mengenai tinggi badan atau berat badan. Berarti yang mana? Yang tinggi badan atau berat badan? Berarti B. Adakah pilihan lain yang agak mirip kadada? Nah, berarti peluangnya itu B. Benarkah di B? Nah, berikut ini contoh data statistik berdasarkan sifatnya kontinu dan diskrit. Diskrit itu apa? Data statistik yang tidak mungkin berbentuk pecahan. Nah, yang kada pecahan ada B, C, dan D. Karena yang B itu sudah pasti kontinu, ada pecahannya, ada sambungannya, berarti B sudah tepat. Maka jawaban untuk soal pertama adalah B, 52 kilo 1 on dan 2 orang. B pilihan yang tepat, jawaban yang tepat untuk pertanyaan nomor 1. Kita lanjut pertanyaan nomor 2. Berikut ini contoh data interval. Interval itu apa? Dari sekian sampai sekian. Kalau A dari sekian atau sampai sekian lah. Kada. Dari B masa 52,1 jadi 2. Nah, yang tepat berarti jawabannya adalah D. Dari 80 sampai 84. Itulah contoh data interval. Kita lanjut kembali ke soal nomor 3. Soal nomor 3, penggolongan data statistik terdiri dari apa? Dari segi waktu, dari segi bentuk, dari segi macam, dari segi penyusunan, dari segi waktu, bentuk, penyusunan, dan sifatnya. Otomatis kalau ini harus hafal pembagiannya. Dari segi waktu ada berapa yang benar? Kalau dari segi waktu, penggolongan data statistik itu ada 2, data seketika dan data urutan waktu. Maka pilihannya ada apa? Yang dari segi waktu ada 2 macam, ada A dengan C. Dari segi waktu disebut dengan data seketika dan data urutan waktu. Dari segi bentuknya ada data tunggal dan data kelompokan. Tadi pilihannya antara A dan C. Kalau A bentuknya cuma 1, ternyata bentuk itu harus 2. Ada bentuknya tunggal, ada bentuknya kelompokan atau data bergolong. Berarti pilihannya cuma peluangnya C. Maka C itulah yang benar. Kalau dari segi penyusunan, data itu dibagi berapa? Ada data nominal, ada data ordinal, ada data interval. Selanjutnya
Dari segi sifatnya ada berapa? Ada dua macam, data kontinu dan data diskrit. Jadi pertanyaan untuk penggolongan data statistik terdiri dari apa? Jawaban yang benar adalah C. Dari segi waktu ada dua macam, dari segi bentuk dua macam, dari segi penyusunan tiga macam, dari segi sifat ada dua macam. Kita lanjut ke soal nomor 4. Berapa nilai nyata dari 21,1? Ingat, bila nilai nyata itu bila ada satu angka sesudah koma, maka nilai nyatanya harus dua angka sesudah koma. Nah, kita lihat yang dua angka sesudah koma ternyata semuanya. Nah, kebetulan soal nomor 4 ini salah tulis 12,1 yang benar. Kalau 21 tidak ada pilihan yang benar. Lihat di sana ada 11, ada 12 pilihannya antara A sampai D. Berarti harusnya soal nomor 4 itu tidak menjadikan kita salah jalan, salah menafsirkan. Ketika kita menguasai nilai nyata, harusnya sadar itu nyata-nyata salah. Nah, 12,1 nilai nyatanya berapa? Ingat, bila satu angka sesudah koma, maka nilai nyatanya harus dua angka sesudah koma. Kurang 0,5 baru ditambah 0,5. 12,1 itu sama dengan 12,10. Berarti kurang 0,5 jadi 12,5. Mana adakah 12,5? Ternyata cuma ada di huruf D, di pilihan D. Yang lain kadada. 12,10 tadi tambahin 0,5 menjadi 12,15. Berarti pas, sudah, jawabannya adalah D. 12,5 sampai dengan 12,15. Selanjutnya, berapa nilai nyata dari 20,05? 20,05 itu sama dengan 20,050. Bila soalnya itu nilai relatifnya dua angka sesudah koma, berarti untuk nilai nyatanya nanti harus tiga angka sesudah koma. 0,50 kurangi 0,5 berarti 0,45. Kita lihat saja lagi mana 0,45. Ternyata ada satu, ya B. 20,045 sama dengan sampai dengan 20,055. Enak sebenarnya. Nah, yang sekarang ini yang hati-hati. Berapa nilai relatif? Di soal ini disebutkan nilai nyatanya. Kalau nilai nyata, untuk mengetahui nilai nyata maka disebutkan nilai relatif. Dari nilai relatif itu mengetahui nilai nyata ditambah 0,5 atau ditambah 0,5 dan dikurang 0,5 dan ditambah 0,5. Kalau satu angka sesudah koma berarti dikurang 0,05 ditambah 0,05. Yang dikurang dulu berarti nilainya adalah, ini kan nilai relatif. Untuk nilainya, untuk mengetahui ini nilainya yang di soal ini nilai nyata.
Untuk mengetahui nilai relatif yang harusnya dikurang tadi berarti jadi ditambah, berarti ada tambahi 0,05 berarti menjadi 30. Mana pilihannya 30? Nah, itu A. Yang di sana Pang 44,5. Ulangi, jadinya 4 asalnya ditambah, di sana jadi dikurang, berarti 30 sampai 44. Itulah nilai relatif dari nilai nyatanya 29,5, nilai relatifnya 30,44, nilai nyatanya 44, nilai relatifnya 30 sampai 44, nilai nyatanya 29,5 sampai 44,5. Soal nomor 7. Dalam menjelaskan tabel distribusi frekuensi tentu dibuat kategorisasi. Jika kategorisasinya 3 macam: rendah, sedang, dan tinggi, maka kisaran kategori sedang berada pada berapa? Berarti dari 100 itu bagi 3. Sepertiga yang di bawah itu rendah, sepertiga yang di tengah itu sedang, sepertiga yang paling atas itu tinggi. Maka kita bagi saja 100 bagi 3, 1 sampai 33, sekian berarti rendah, 33, sekian. Mana pilihannya? Nah, 1 sampai 33,33 itu rendah, berarti 33,34 sampai 66,66 itu adalah sedang. Maka jawabannya mudah saja, B. Kenapa soal ini perlu ada? Sebab nanti Anda bisa mengelompokkannya, bisa dibagi 3, berarti 100 bagi 3, ada yang bagi 2. Kalau bagi 2 pilihannya apa? Bisa benar, bisa salah, ya Allah, atau bisa baik, bisa buruk. Kalau bagi 2 maka nilainya 1 sampai 50, 51 sampai 100. Kalau bagi 5, 1 sampai 20, 21 sampai 40, 41 sampai 60. Nah, begitu kalau bagi 5. Makanya penting soal yang seperti ini untuk menyadarkan kita sebelum mengerjakan skripsi nanti, ya. Kita lanjutkan soal nomor 8. Jika menggunakan 5 kategori, yakni buruk sekali, buruk, cukup, baik, dan baik sekali, maka nilai 52% itu termasuk kategori apa? 52% itu termasuk kategori apa? Kalau bagi 5, 100 bagi 5 ada 20, berarti buruk sekali itu 1 sampai 20. 21 sampai 40 itu buruk. 41 sampai 60 itu baik. Berarti 52 itu dalam 41 sampai 60 itu berarti cukup. Berarti kategori 52 itu adalah termasuk kategori cukup. Mana pilihannya? Nah, benar kan? C jawabannya cukup. Kita lanjutkan. Ubahlah dalam bentuk desimal pecahan 3/8 dan 1/6. 3/8 dan 1/6. Pecahan berarti maksudnya dalam bentuk desimal. Pecahan yang 3/8 dan pecahan 1/6 itu pecahan. Ubah dalam bentuk nang berkoma-koma dalam bentuk desimal. Maka jawabannya adalah 0,376. Itu untuk 3/8 dan 0,166 itu untuk 1/6.
Caranya bagaimana? 3 dibagi 8, 1/6, 1 bagi 6. Nah, yang ke-10, pembelajaran dasar statistik pendidikan ini, perkuliahan kita dalam dasar statistik pendidikan, tujuannya apa? Memberikan modal dasar pengetahuan statistik dalam rangka memudahkan mahasiswa Stairaha Amuntai dalam menggarap tugas akhir berupa skripsi. Dengan jenis apa skripsi itu? Jenisnya kualitatif atau kuantitatif. Yang namanya statistik tentu bentuknya adalah kuantitatif dalam bentuk angka supaya sebagai bahan awal kita memahami. Kalau skripsinya bentuknya angka-angka, nantinya hasil-hasilnya, berarti itu bentuknya kuantitatif. Kalau kualitatif bentuknya deskripsi, bentuknya uraian, jadi harus banyak penjelasan dalam bentuk kalimat, uraian dalam bentuk kalimat. Itu di bab 4-nya. Sedangkan di hasil penelitiannya, baik sajian penelitian maupun pembahasan penelitiannya. Sementara kuantitatif itu kebanyakan hitungan, banyak tabel distribusi frekuensi atau tabel-tabel lainnya. Contoh lain apa? Korelasi produk momen, kayak kuadrat dan lain hal. Nanti rumus lain akan kita pelajari. Maka soal nomor 10 ini memudahkan, pelajaran statistik ini memudahkan mahasiswa menggarap skripsi khusus yang jenisnya kuantitatif. Bila Anda pandai mengarang, bila Anda pandai bicara di depan umum, menjelaskan tanpa perlu membuka dan lain hal, lebih mudah berarti dalam bentuk kualitatif. Namun bagi Anda yang pandai hitung-hitungan, bagi Anda yang pandai berkelit dalam matematika, maka lebih bagus gunakan kepandaian Anda itu menggarap skripsi kuantitatif. Sekian untuk pembahasan 10 soal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.